الكون أضاء منك مكة شريفة هيا بنا نسعى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik soleh-soleha, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, puji syukur atas karunia-Nya yang luar biasa, yang tak terkira banyaknya. Kali ini kita bertemu kembali dengan Bapak dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan subtema Ayo Belajar Tayamum. Adapun kompetensi dasarnya adalah mempraktekkan tata cara bersuci dari hadas besar dan hadas kecil sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Adapun tujuan pembelajarannya, siswa dapat memahami, mempraktekkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar sesuai dengan ketentuan syariat Islam dengan baik dan benar. Tayamum adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang sulit untuk mendapatkan air atau bagi orang-orang yang sedang sakit. Dalam tayamum ada syarat dan fardu yang harus dipenuhi. Arti tayamum adalah pengganti dari wudhu. Secara bahasa, tayamum adalah menyengaja atau menuju. Sedangkan secara istilah, tayamum adalah mengusap wajah dan kedua tangan sampai sikut dengan menggunakan debu yang suci sebagai pengganti dari wudhu dan mandi wajib. Hal-hal yang menyebabkan bolehnya bertayamum. Yang pertama, karena tidak ada air. Maksudnya bahwa seseorang telah berupaya keras mencari air, baik air embun, air es, mata air, air laut, air sungai yang tidak ditemukannya, maka dibolehkan untuk bertayamum atau menemukan air namun keselamatan jiwanya terancam, seperti ada binatang buas, ada musuh, maka dibolehkan untuk bertayamum. Kemudian yang kedua, hal-hal yang menyebabkan bolehnya bertayamum karena sakit. Dimana jika ada anggota tubuh terkena air, maka sakitnya akan bertambah parah, maka dibolehkan untuk bertayamum. Sedangkan untuk syarat-syarat tayamum, yang pertama, karena adanya udzur atau halangan yang membolehkan untuk tayamum. Yang kedua, telah masuk waktu sholat. Artinya, jika tayamum dilakukan sebelum waktu sholat, maka tayamumnya tidak sah. Yang ketiga, mencari air terlebih dahulu karena ketiadaan air di sekeliling. Yang keempat, menggunakan debu yang suci. Maksudnya, debu yang kita gunakan tidak tercampur dengan najis bekas dipakai atau mustakmal, atau tercampur dengan benda-benda lain seperti semen, kapur, ataupun yang lainnya, maka tayamumnya tidak akan sah jika tercampur dengan benda-benda tersebut. Kemudian, selain syarat-syarat dibolehkannya tayamum, ada juga fardu-fardu yang harus diketahui. Yang pertama adalah niat. Niat di dalam hati atau dilafadzkan. Yang kedua, mengusap wajah. Yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai sikut. Yang keempat adalah tertib. Untuk lebih jelasnya, ayo kita simak video berikut ini. Tata cara bertayamum. Yang pertama, membaca niat tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhon lillahi ta'ala. Aku berniat tayamum agar diperbolehkan sholat karena Allah. Kedua, menempelkan kedua telapak tangan kepada debu yang suci lalu menepuk-nepukannya supaya tidak terlalu tebal atau ada debu yang kasar, kemudian mengusapkannya sekali ke wajah dengan menekan ibu jari tangan ke telinga lalu meratakannya ke seluruh wajah.
Ketiga, menempelkan kembali kedua telapak tangan ke debu yang suci. Lalu menepuk-nepukannya agar tidak terlalu tebal atau ada debu yang kasar. Mengusapkannya ke dua belah tangan dengan dimulai dari tangan sebelah kanan bagian luar sampai sikut. Diteruskan ke tangan bagian dalam. Kemudian dilanjutkan ke tangan kiri, dimulai dari bagian dalam sampai sikut. Diteruskan ke tangan kiri bagian luar sampai jari-jari. Terakhir, menyela-nyelai jari tangan kanan dan kiri. Rukun tayamum yang terakhir adalah tertib. Maksudnya adalah dalam melaksanakannya harus dilakukan secara berurutan, dari mulai niat, mengusap wajah dan tangan. Adik-adik soleh-soleha, perlu diingat bahwa tayamum dilakukan hanya untuk satu kali ibadah, fardu saja. Sedangkan untuk ibadah sunnah lainnya dibolehkan selama belum batal. Demikianlah adik-adik soleh-soleha pembelajaran tentang tata cara tayamum. Mudah-mudahan dapat dipahami dan adik-adik semuanya dapat mempraktekannya. Semangat terus belajar untuk mengejar cita-cita. Ingat janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Sampai jumpa lagi dalam episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.